Terima kasih, Ratu. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 10 IPS 1. Selamat pagi juga untuk Bu Tari. Sesuai dengan selamat pagi. Sesuai dengan yang kemarin Bapak sampaikan, jam biologi kita tukar dengan jam ekonomi ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran topik yang baru, tema yang baru. Nah, ini Bapak akan share screen materinya sebentar. Oke, silakan Ronald. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Untuk kompetensi dasar 3.4, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Lalu untuk kompetensi dasar 4.4, kompetensi dasarnya adalah menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Jadi kita akan belajar dua hal berikut ini di dalam materi tentang pasar. Nah, untuk masuk ke materi, ya supaya kita lebih paham lagi nantinya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah ada dua. Yang pertama, setiap peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian tentang pasar. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah setiap peserta didik dapat mengidentifikasi apa itu peran pasar dalam perekonomian. Nah, Bapak akan masuk dari gambar berikut ini. Pasti kalau berbicara tentang pasar, semuanya pasti pernah pergi ke pasar. Benar nggak? Dari semua siswa 10 IPS 1 pasti pernah pergi ke pasar. Atau Bapak balik pertanyaannya, siapa di sini yang belum pernah pergi ke pasar? Apakah ada yang belum pernah pergi ke pasar? Pasti semuanya pernah pergi ke pasar ya. Nah, ini Bapak tampilkan ada 3 contoh bentuk dari pasar ya. Ini bisa dikatakan sebagai pasar juga. Ada Alfamart, ada Indomart, lalu ada Circle K. Ya, ini merupakan salah satu bentuk dari pasar modern. Ya, bentuknya lebih modern. Jadi bentuk pasar itu bermacam-macam. Ya, ada Alfamart, ada Indomart, lalu ada Circle K juga. Ya, ini merupakan bentuk pasar dari pasar modern. Nah, ini Bapak tampilkan yang kedua. Lalu selain pasar berbentuk fisik tadi, artinya untuk pergi ke pasar tersebut kita harus pergi ke suatu tempat tertentu, maka ada juga pasar yang tidak memiliki fisik, ya. Kita tidak perlu pergi menuju lokasi pasar tersebut, karena ini kita bisa melakukan pembelian barang tanpa harus keluar rumah, yaitu menggunakan aplikasi, ya bisa lewat Tokopedia, bisa lewat Bukalapak, atau bisa juga lewat Shopee. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai pasar? Bisa, ya, bisa disebut sebagai pasar, karena syarat dari adanya pasar kan harus ada penjual dan pembeli. Nah, kita di sini juga menemukan penjualnya dan kita berperan sebagai pembelinya. Atau kalau kita berjualan barang, kita bisa berjualan melalui ketiga aplikasi ini. Nah, itu bisa disebut sebagai pasar. Nah, lalu berikutnya yang ketiga. Nah, ini merupakan pasar modal ya, di mana kita menjual atau membeli saham. Nah, di sini antara penjual dan pembelinya nggak saling ketemu. Ya, antara penjual dan pembelinya tidak saling ketemu. Sama halnya tadi, lewat Shopee, lewat Tokopedia, lewat Bukalapak.
ya antara penjual dan pembeli nggak saling bertemu. Tapi di gambar yang pertama tadi, yang Bapak tampilkan tadi, antara Indomaret, Alfamart, dan Circle K tadi, antara penjual dan pembeli, mereka saling bertemu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang ketiga nih, ya, jenis pasar yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pasar tradisional. Nah, pasar tradisional ini antara penjual dan pembeli itu mereka saling bertemu, mereka saling bertatap muka. Tidak hanya bertatap muka, bahkan antara penjual dan pembeli bisa melakukan kegiatan tawar-menawar harga. Nah, beda dengan pasar yang modern tadi. Ketika kita berbelanja ke Indomaret, pasti kita nggak bisa melakukan tawar-menawar. Karena setiap barang yang disajikan, setiap barang yang dijual itu sudah ada bandrol harganya atau sudah ada label harganya. Kalau kita melakukan tawar-menawar di situ ya bukan tempat yang tepat ya, atau bukan merupakan pasar yang tepat untuk kita melakukan tawar-menawar ya, pasti tidak boleh ya, dilarang oleh kasirnya. Nah, sebenarnya apa sih pengertian pasar itu? Kalau pasar berbicara merujuk ke suatu tempat, berarti pasar harus memiliki bangunan fisik. Tapi ternyata kenyataannya tidak ya. Bahkan antara penjual dan pembeli pun tidak harus berada di suatu tempat yang sama dalam waktu tertentu. Ternyata pasar, ya walaupun penjual pembeli nggak saling ketemu, bisa berbeda wilayah, bisa berbeda kota, bahkan berbeda pulau, berbeda provinsi, bahkan berbeda negara, mereka saling bisa melakukan yang namanya transaksi. Nah, kita jadi berpikir nih, sebenarnya pengertian dari pasar itu apa? Ya. Nah, ini 3 pertanyaan yang akan kita pelajari dalam pertemuan pertama kita. Apa sih sebenarnya arti pasar itu? Ya, apa pengertian dari pasar itu? Nah, lalu yang kedua, apa syarat-syarat terbentuknya sebuah pasar? Apakah pasar harus punya gedung, harus punya tempat parkir, apakah pasar itu harus luas, apakah pasar itu harus punya AC, ya, apakah penjual dan pembeli itu harus bertemu? Nah, apa syarat-syarat dari terbentuknya sebuah pasar? Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang akan kita jawab dalam pertemuan ini adalah apa peran pasar dalam perekonomian? Ya, Bapak ulangi ya, di pertemuan ini kita punya 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Apa pengertian pasar itu? Lalu yang kedua, apa syarat-syarat terbentuknya sebuah pasar? Dan yang ketiga, apa peran pasar dalam perekonomian? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, Bapak sudah bagi 3 kelompok ya, berdasarkan role play yang kemarin, assessment yang sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, kelompok role play yang pertama, yaitu Bapak bagi menjadi 3 bentuk pasar ya, ada transaksi di pasar tradisional, kemudian ada transaksi di pasar modern, dan berikutnya ada transaksi di pasar daring. Nah, untuk kelompok role play yang pertama, transaksi di pasar tradisional, anggotanya ada Laura, Benedictus Michael, Ignatius, dan Justin Karel. Nah, lalu untuk kelompok role play yang kedua, yaitu transaksi di pasar modern, kelompoknya ada Jovina, Deandra, Ronald, dan Vianney. Dan kemudian transaksi di pasar daring atau pasar online, kelompok role play yang ketiga ada Audrey, lalu ada Joshua, dan ada Mabel. Ya, itu 3 kelompok role play. Nah, kemudian untuk kelompok yang audiovisual, ini ada yang pertama audiovisual A, ada Ratu Putri, lalu yang kedua ada Luisa,
Lalu yang kelompok audiovisual B, ada Arvela, dan kemudian ada Nicole. Lalu kelompok audiovisual C, ada Daniel dan Moka. Dan kelompok audiovisual D, ada William dan ada Joan. Nah, berikutnya kelompok audiovisual E, kelompoknya ada Betania dan ada Elena David. Lalu kelompok audiovisual F, kelompoknya ada Jessica dan Christella. Nah, ini tugasnya dari kelompok audiovisual tadi. Yang A, membuat PowerPoint presentasi, membuat slide. Topiknya adalah pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang kelompok B, audiovisual B, mendapat topik membuat slide, presentasi atau PowerPoint. Topiknya adalah pasar menurut hubungannya dengan proses produksi. Kemudian kelompok C mendapat topik pasar menurut waktu bertemunya antara penjual dan pembeli. Kemudian kelompok D mendapat topik pasar menurut luas kegiatan distribusinya. Lalu kelompok E mendapat topik pasar menurut bentuk fisiknya. Dan yang terakhir kelompok F, pasar menurut bentuk dan strukturnya. Nah, silakan kalian boleh bergabung dengan teman anggota kelompoknya, bisa membuat dalam bentuk Google Doc atau bisa membuat dalam bentuk Google Slide maupun Canva atau apapun itu sesuai dengan kesepakatan kalian. Ya, silakan Bapak beri waktu sekitar 2 menit ya untuk menentukan atau membuat materi yang sudah ditentukan. Ya, silakan boleh membuka lembar kerjanya melalui file atau melalui aplikasi atau melalui platform yang kalian sudah setujui. Ya, silakan Bapak beri waktu sekitar 2 menit ya untuk membuat proyeknya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok tadi? Jadi Bapak sudah bagi 2 kelompok ya, dalam 2 kelompok besar sesuai dengan assessment yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ada kelompok role play, anggotanya ya bisa disimak di tampilan slide di Google Classroom kalian pada saat ini. Ya, ini untuk kelompok role play, ada 3 kelompok. Dan kemudian yang untuk kelompok audiovisual ada 6 kelompok. Ya, kalian bisa bergabung dengan teman-teman kalian untuk mendiskusikan sesuai dengan topik yang sudah Bapak berikan. Ya, silakan. Bapak beri waktu terlebih dahulu. Oke, Bapak kira sudah cukup ya waktunya. Kita masuk ke kelompok role play dulu ya. Kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu transaksi di pasar tradisional. Di situ kelompoknya ada Laura, Benedictus Michael, ada Ignatius, dan ada Justin Karel. Ya, silakan untuk Laura dan kawan-kawan boleh melakukan presentasi dari hasil pekerjaan role play-nya yang disusun bersama teman-teman satu kelompok. Ya, untuk Laura dan kawan-kawan dipersilahkan.
Oke, selamat pagi Pak Fian dan juga Bu Lestari dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok kinestetik pertama, yaitu ada saya, Laura Sakavini absen 15, lalu ada Justin absen 14, ada Jonathan absen 9, dan juga ada Michael. Hari ini kami akan presentasikan mengenai kegiatan di pasar. Oke, saya akan berperan sebagai penjual IT dan juga narator. Michael akan berperan sebagai penjual daging sapi, Justin akan berperan sebagai penjual kambing, dan juga Jonathan akan berperan sebagai pembeli. Oke, selamat menyaksikan. Jonathan adalah seorang bapak-bapak yang sudah menikah dan memiliki 6 anak. Hari ini, Jonathan akan belanja ke pasar karena istrinya sedang sakit. Jadi, Jonathan dengan inisiatif dan semangat langsung meluncur ke pasar Rama untuk membeli bahan-bahan untuk membuat sop. Hari ini, Jonathan rencana untuk membuat sop kambing, karena istrinya sangat menyukai makanan itu. Pasar Rama merupakan jenis pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan jual dan beli dilakukan secara langsung dalam bentuk satuan atau eceran yang dilakukan dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan dan fasilitas yang terbatas. Nah, setelah 30 menit perjalanan dari Matimas, Jonathan pun sampai di Pasar Rama dan langsung bergegas ke area daging. Beginilah percakapan Jonathan selama melakukan kegiatan pembelanjaan di Pasar Rama. Pontan, Pak, kambingnya ada, Pak. Ada nih, Pak. Mau beli berapaan, Pak? 1 kilo aja, Pak. Berapanya, Pak, harganya, Pak? 120.000 aja. Ih, mahal banget, Pak. Gak bisa kurang ya? 110 aja lah, Pak. Cincai. Aduh, nggak bisa, Pak. Udah pas banget. Nggak bisa kurang lagi, Pak. Rugi bandar saya kalau harga segitu, mah. Ya sudahlah deh, Pak. 113 deh, Pak. Langganan nih, Pak. Ayolah, nanti saya sering-sering deh mampir ke sini. 118 aja deh, Pak. Udah pas banget tuh. Nggak bisa kurang lagi. Rugi bandar saya kalau... salah kan saya. Salah, maaf. Aduh, nggak bisa kurang lagi sih, Pak. 115 aja deh, Pak. Pedagang yang sebelah sono biasanya nawarinnya lebih murah loh, Pak. Aduh, Pak. Nggak bisa jujur. Ini lagi susah banget. Sejak COVID, penjualan saya lagi turun dari jual 80 kilo. Saya cuma 18 kilo, Pak. Ya udah deh, Pak. Saya cari yang lain aja deh. Nuhun ya, Pak. Sapi-sapi dijual, daging sapi murah, daging sapi segar, kualitas terbaik. Permisi, Pak. Dagingnya, sapinya masih ada. Berapaan ya, Pak? Masih, Pak. 75.000 aja, Pak, kilonya. Nggak bisa kurang ya, Pak? Bisa, Pak. Kami lagi ada promo diskon untuk orang-orang yang beruntung bisa menjawab tebak-tebakan yang kami berikan. Diskonnya berapaan ya, Pak? Diskonnya 20%, Pak. Kece banget gak tuh? Cuman jawab tebak-tebakan loh. Oke lah, gaskun. Tebak-tebakannya apa ya, Pak? Sapi-sapi apa yang bisa ngeluarin jaring dan bisa nempel di tembok? Sapi-sapi apa? Oh, sapi derman ya, Pak? Waduh, betul, Pak. Selamat, Bapak berhasil mendapatkan diskon sebesar 20%. Ya ampun, makasih banyak ya, Pak. Jadi ini beneran kan ya, Pak? Iya, Bapak bayar 71.000 aja, Pak. Itu bukan diskon 20%, Pak. Iya, maaf, Pak, kalkulator error. Berarti bayar 60.000 aja ya, Pak. Oke deh, saya ambil sekilo ya, Pak. Siap. Ini ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Taiti enak, auto segar. Permisi, Mbak. Taitinya berapaan ya segelas? Itu Pak, mau ukuran yang large atau medium? Saya teh maunya Mbak aja. Canda kok. Waduh, bisa aja sih Bapak, jadi malu saya. Jadinya mau ukuran apa, Pak? Yang gede berapanya, Mbak? Yang gede itu 25.000 aja, Pak. Oke, yang large aja ya, Mbak. Pembayarannya bisa pakai GoPay atau OVO kah? Oh, bisa kok, Pak. Kita lagi ada promo nih pakai GoPay. Kalau misalnya Bapak melakukan pembayaran sebesar Rp50.000, akan ada diskon 20% loh, Pak. Wah, boleh tuh. Ya sudah, saya jadinya beli 2 yang large ya, Mbak.
Oke, siap. Jadinya totalnya 40.000 ya, Pak. Bisa scan di sini. Ini barcode. Oke, transaksinya sudah berhasil ya, Mbak. Siap, ditunggu ya, Pak, ID-nya. Pak, ini ya ID-nya udah jadi. Selamat menikmati. Wih, makasih ya, Mbak. Oke, jadi itu adalah percakapan Jonathan bersama dengan para penjual daging dan juga minuman. Baik penjual maupun pembeli, mereka selalu menerapkan prinsip ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Penjual itu selalu menginginkan harga tinggi agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sementara pembeli menginginkan barang yang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi disesuaikan dengan uang berdasarkan pendapatan yang dimiliki. Nah, melalui proses tawar-menawar, akhirnya terjadilah kesepakatan harga antara penjual dan juga pembeli. Dengan adanya diskon, itu akan sangat menarik bagi pembeli, sehingga pembeli pun akan mau menambah jumlah orderan, membeli lagi di waktu lain, dan juga tentunya merasa puas. Ditambah lagi kan zaman sekarang ya, udah mulai banget zaman-zaman tuh mulai modern, pembayaran di beberapa outlet tuh bisa dilakukan secara cashless, jadi online, via GoPay, Shopee, dan juga OVO. Nah, hal ini akan mempermudah pembeli dalam melakukan kegiatan pembelanjaan. Apalagi dalam kondisi pandemi pada saat ini kan, males banget buat bawa uang gitu. Sekian penampilan dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya penampilan dari kelompok pertama tadi. Ada Laura, ada Benedictus Michael, ada Ignatius, dan ada Justin Karel. Ya, terima kasih untuk penampilan kelompok pertama. Tadi situasinya mereka melakukan transaksi di pasar tradisional. Tadi disebutkan juga oleh naratornya bahwa pasar tradisional merupakan pasar di mana penjual dan pembeli itu saling bertemu. Fasilitas pasar dan pelayanan pasar masih terbatas. Nah, tadi ada yang menarik nih antara penjual dan pembeli, di mana penjual berusaha untuk menawarkan barang yang dijualnya dengan harga yang tinggi. Sementara konsumen berusaha mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang rendah. Nah, itulah keunikan dari produsen dan konsumen. Ya, ada pertentangan di antara mereka. Satu, produsen pengen menjual dengan harga yang mahal supaya bisa mendapatkan keuntungan maksimal, tapi sebaliknya konsumen ingin mendapatkan barang dengan harga yang kualitasnya baik tapi dengan harga yang terjangkau. Akhirnya terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga mereka bisa terjadi yang namanya kesepakatan harga. Nah, setelah terjadi kesepakatan harga, maka penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi. Ya, tadi juga disertai dengan promo ya, disertai dengan promo atau diskon supaya menarik minat konsumen untuk bisa membeli barang yang dijual oleh produsen dengan jumlah yang lebih banyak ya. Oke, terima kasih untuk penampilan pertama dari kelompok kinestetik yang A tentang pasar tradisional. Nah, kita beralih dulu nih, kita beralih ke kelompok audiovisual. Yang pertama atau yang A yaitu kelompok dari Ratu Putri dan Luisa. Ya, silakan boleh presentasi dan menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Silakan untuk Ratu Putri dan Luisa. Saya share screen ya, Pak. Selamat pagi menjelang siang, Pak Fian, Bu Tari, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Sebelumnya kita nonton 2 video dulu ya. Pandemi COVID-19 memukul seluruh pelaku usaha pedagang bahan di Pasar Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten dengan penurunan omset penjualan cukup signifikan. Mensiasatinya, beberapa pedagang mengandalkan penjualan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi tertentu.
Pusat tekstil Pasar Cipadu Kota Tangerang, Banten sepi dari aktivitas jual beli. Sebagian besar toko buka, namun jumlah pembeli dapat dihitung dengan jari. Potongan harga atau diskon besar yang diberikan sejumlah pedagang juga belum dapat menarik kedatangan pembeli. Para pedagang mengaku kondisi saat ini adalah yang terburuk sepanjang pandemi COVID-19. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, penghasilan hanya mencapai Rp500.000 per bulan. Padahal tahun 2020 lalu, mereka masih mampu meraih omset minimal Rp5 juta per bulan. Jualannya kayak gini, pernah penjualan 15.000, 10.000, jual 3 polos meter gitu. Daripada nggak ada ya kita layani aja. Kemarin dulu cuma 30.000 seharian tuh. Padahal kalau ngitung uang makan seharian 3 orang udah 90.000. 30.000 satu orang. Belum bayar uang sampah 10.000, belum makan kita lagi, belum listriknya. Menyiasati sepi pembeli, jumlah pedagang beralih ke penjualan secara daring atau online. Penjualan dilakukan melalui media sosial ataupun situs e-commerce. Untuk online kurang ini ya, aku paling kalau online kalau untuk langganan aja, yang tadinya suka beli offline, dia ke online sekarang larinya. Itu banyak ya seperti itu ya, beralih begitu ya? Iya banyak. Para pedagang berharap pemerintah mampu memberikan solusi agar pedagang bahan tekstil dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Masih remaja dan berstatus pelajar, rupanya tak menghalangi para mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Tahun lalu, dari jumlah total investor pasar modal yang mencapai 535.000, 30% diantaranya adalah usia muda alias pelajar. Melihat potensi yang sangat besar ini, Bursa Efek Indonesia alias BEI pun semakin serius memupuk bibit investor dari kampus ke kampus. Kalau kita perhatikan data tahun lalu, ada tambahan 85 galeri investasi. Lalu ada tambahan 85 galeri investasi. Boleh next slide aja kali, Mel. Nah, tadi kan udah nonton 2 video nih tentang berita. Nah, ada yang notice perbedaan nggak antara kedua pasar itu? Jadi dua-dua videonya itu kan tentang pasar, cuman sebenarnya ada yang beda dari 2 pasar itu. Next, Mel. Nah, jadi jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan itu ada 2, yaitu pasar barang konsumsi sama pasar faktor produksi. Nah, apa sih bedanya? Yuk kita lihat. Yang pertama itu ada pasar barang konsumsi. Jadi pasar barang konsumsi itu pasar yang memperjualbelikan barang yang dapat dikonsumsi langsung. Atau dengan kata lain yang langsung bisa digunakan sama konsumen. Nah, di sini tuh ada pasar tekstil, pasar buah, pasar sayur itu termasuk pasar barang konsumsi. Di sekitar kita tuh juga ada pasar barang konsumsi. Contohnya pasar tekstil Cipadu, pasar buah Karangjati, dan lainnya. Lalu lanjut yang ke selanjutnya itu ada pasar faktor produksi. Nah, di pasar barang faktor produksi itu mereka memperjualbelikan barang-barang dan juga segala sesuatu yang akan berguna dalam proses produksi seperti tembakau, beras, kopi, minyak bumi, tembaga, bala latihan kerja, mesin cetak, dan mesin tekstil. Nah, mereka ini menyediakan dalam berbagai aspek. Nah, pada pasar ini, para pemilik usaha atau pengusaha itu berperan sebagai pembelinya atau konsumen, sedangkan penjualnya itu adalah pemilik faktor produksi. Nah, pasar faktor produksi itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pasar faktor produksi alam. Nah, di sini itu menyediakan bahan-bahan yang berasal dari alam, contohnya seperti buah-buahan, daging hewan, atau sayuran. Nah, lalu itu juga bisa berupa seperti tanah atau ladang yang nantinya bisa digunakan untuk persawahan atau membangun kantor. Lalu selanjutnya itu ada pasar faktor produksi tenaga kerja. Di sini itu mereka menyediakan sumber daya manusia yang digunakan dalam faktor produksi dalam berbagai bidang. Contohnya seperti tenaga kerja terdidik, ada seperti guru, psikolog, peneliti, dan juga tenaga kerja terlatih seperti montir dan tukang kayu. Nah, mereka ini bekerja dalam
bidangnya masing-masing seperti yang tadi sudah disebutkan. Lalu selanjutnya itu ada pasar faktor produksi modal. Di sini itu menyediakan peralatan atau uang yang digunakan dalam faktor produksi, contohnya seperti investasi atau modal konkret seperti mesin, bahan baku, atau gedung. Nah, di video yang tadi ditunjukkan itu, yang video kedua itu termasuk dalam pasar faktor produksi modal, di mana berupa investasi dan generasi mudanya itu berperan sebagai investor. Nah, di sini di video tadi ditunjukkan banyak generasi muda itu yang sudah mampu berperan dalam faktor produksi sebagai investor dalam menyediakan pasar faktor produksi modal. Lalu selanjutnya itu ada pasar faktor produksi keahlian. Yang terakhir itu mereka menggunakan keahlian atau keterampilan seseorang dalam suatu bidang untuk mendukung proses produksi atau mengelola suatu usaha. Contoh-contoh keahliannya itu ada dalam seperti keahlian manajerial, lalu keahlian dalam teknologi, dan juga keahlian dalam organisasi. Nah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih untuk kelompok audiovisual A, ada Ratu Putri dan Luisa. Wah, dari sini kita jadi tahu ya, ternyata selain bentuk pasar itu berbeda, ternyata barang yang diperjualbelikan di dalam pasar itu juga bermacam-macam. Tadi kita mengenal ada 2 jenis pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Ya, yang pertama ada barang konsumsi. Nah, barang konsumsi ini mungkin sudah erat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana pada pasar barang konsumsi itu kita bisa mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan untuk kita boleh memenuhi kebutuhan kita untuk melakukan kegiatan konsumsi. Tadi dicontohkan ada pasar tekstil Cipadu, ya berarti barang yang diperjualbelikan adalah berupa tekstil untuk memenuhi kebutuhan pakaian kita. Kemudian ada pasar buah Karangjati, ya di mana kita bisa mendapatkan berbagai macam buah-buahan ya. Tentu saja namanya pasar buah, barang yang diperjualbelikan adalah buah-buahan. Nah, itu yang pertama, kalau barang konsumsi mungkin sudah sangat erat dengan kehidupan kita. Tapi ada yang menarik lagi, ternyata ada pasar yang memperjualbelikan barang produksi. Nah, ini mungkin sangat jarang kita dengar karena kita mungkin belum berkecimpung di pasar tersebut ya, belum terlibat di dalam pasar tersebut. Tapi dengan video tadi kita bisa terbantu di mana tadi ada transaksi di dalam pasar modal. Nah, di dalam pasar modal atau pasar saham tadi berarti ada penjualan dan pembelian saham. Ya, ada pihak yang membeli saham, berarti pihak yang membeli saham itu merupakan orang yang kelebihan modal. Ya, orang yang memiliki uang sisa sehingga uangnya itu ditransaksikan untuk membeli saham. Sementara pihak yang menjual saham itu adalah pihak yang membutuhkan dana, membutuhkan modal, ya, membutuhkan modal untuk menambah permodalan dari perusahaannya. Jadi perusahaan menjual sahamnya, sahamnya dibeli oleh orang yang kelebihan modal tadi, ya, sehingga orang yang membutuhkan modal tadi atau perusahaan tadi bisa mendapatkan dana dari pihak yang membeli saham. Ya, jadi menarik sekali ya. Jadi pasar itu luas ya, pasar itu luas sekali. Oke, terima kasih untuk penampilan dari kelompok Ratu Putri dan Luisa. Nah, berikutnya kita akan kembali lagi ke kelompok role play yang B, yaitu ada Jovina, Deandra, dan Ronald serta Viani. Nah, kali ini transaksinya bukan lagi di pasar tradisional, tapi sekarang di pasar modern. Ya, kita lihat nih perbedaannya ada di mana. Ya, silakan untuk role play kelompok B bisa dimulai. Selamat siang Pak Afian dan Bu Tari dan teman-teman. Sekarang kami dari kelompok kinestetik B akan mempresentasikan tentang role play kelompok kami. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan peran kami masing-masing. Saya Vanessa berperan sebagai narator, Viani berperan sebagai kasir Nomaret, Jovina berperan sebagai pembeli 1, dan Ronald Andrian berperan sebagai pembeli 2. Selamat menyaksikan. Di suatu sore hari, pukul 5, Ibu Jovina pulang dari kantor. Sebelum sampai rumah,
Ibu Jovina mampir terlebih dahulu di Indomaret Villa Matimas untuk membeli kebutuhan pokok yang sudah habis di rumahnya. Ibu Jovina sangat senang berbelanja di Indomaret. Indomaret merupakan salah satu contoh dari pasar modern. Pasar modern adalah salah satu jenis pasar yang mana produknya bisa dijual dengan harga pas, sehingga di dalamnya tidak ada kegiatan tawar-menawar antara harga barang antara pihak penjual dan pihak pembeli. Berbagai produk yang diperjualbelikan dalam pasar ini adalah produk yang sudah teruji kualitasnya dan harganya sudah dibanderol dengan harga yang sesuai. Biasanya, pasar modern ini berada di suatu perkotaan atau pinggiran kota, dengan kondisi yang bersih, nyaman, dan tertata. Mari kita ikuti kisah Ibu Jovina berbelanja di Indomaret. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Permisi Kak, saya sedang mencari deterjen dan sabun mandi. Letaknya ada di rak sebelah mana ya? Oh baik Bu, ada di sebelah sana ya Bu, barangnya mari saya antar. Di sini ya Bu letak barang yang Ibu cari, kalau deterjen yang merek ini sedang ada promo Bu, beli 1 gratis 1. Oh, baik Kak. Saya pilih-pilih dulu ya barang-barangnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu, selamat berbelanja. Setelah membeli barang sesuai kebutuhan, maka Ibu Jovina segera ke kasir untuk melakukan pembayaran. Total belanja semuanya 150.000 ya Bu. Untuk pembayarannya, saya menggunakan kartu debit BCA ya Kak. Baik Ibu, silahkan masukkan nomor PIN nomor PIN kartu debitnya. Terima kasih Ibu sudah berbelanja di Indomaret, selamat berbelanja kembali. Sama-sama Kak, terima kasih. Sebagai pembeli, kita bisa dengan mudah mengenali adanya pasar modern berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalamnya. Beberapa ciri tersebut adalah, yang pertama, tidak ada proses tawar-menawar harga untuk membeli suatu barang. Yang kedua, harga pada setiap barang sudah tertera dan akan diberi barcode untuk mengenalinya. Yang ketiga, terdapat banyak sekali jenis barang yang dijual dengan kualitas terbaik. Yang keempat, pasar modern ini biasanya berada pada suatu bangunan yang mana pelayanannya dilakukan secara mandiri. Dan yang kelima, kondisi pasar ini biasanya akan menjaga kebersihan dan kenyamanan dan dilengkapi AC dan petugas kebersihan. Selain menjual barang kebutuhan sehari-hari, pasar modern seperti Indomaret juga memberikan fasilitas pelayanan yang lain, yang membuat pasar modern seperti Indomaret semakin digemari masyarakat. Seperti contoh yang dilakukan oleh Bapak Andrian berikut ini. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Permisi Kak, saya ingin membeli pulsa anti token listrik, apakah bisa? Bisa Pak, boleh disebutkan nomor token listriknya Pak? Nomor tokennya 123-456-78910. Baik Pak, mau diisi berapa ya Pak token listriknya? 250.000 aja ya Kak. Baik Pak, jadi totalnya 253.000 ya Pak? Baik, ini uangnya. Saya terima uangnya ya Pak. Uangnya pas. Oh iya Pak, ini ada bonus Pak. Setiap pengisian token listrik mendapat bonus 1 teh botol sosro. Wah, asik sekali. Kebetulan saya sedang haus. Bulan depan saya isi token di listriknya di Indomaret aja lah supaya dapat bonus. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Pak sudah berbelanja di Indomaret. Selamat berbelanja kembali. Sama-sama Kak, terima kasih. Salah satu kelebihan dari pasar modern adalah dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pasar modern seperti Indomaret yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia memerlukan banyak sekali karyawan untuk melayani setiap konsumennya, seperti petugas kebersihan, security, kasir, customer service, dan lain-lain. Hal tersebut tentu saja akan mampu membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah pasar tersebut. Sekian roleplay dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk penampilan dari kelompok roleplay yang kedua. Ada Jovina, Deandra, Ronald, dan Viani. Ya, tadi yang ditampilkan transaksi di pasar modern. Tadi disebutkan oleh naratornya bahwa transaksi di pasar modern itu berbeda dengan transaksi yang ada di pasar tradisional. Ya, perbedaannya apa? Yang pertama, dari produk yang ditawarkan di pasar modern itu produknya berkualitas dan lebih banyak macamnya. Lalu harganya pas, nggak boleh ditawar, tidak ada tawar-menawar di pasar modern. Lalu selain itu lingkungannya atau tempat
berbelanjanya bersih, nyaman, tertata, dan pelayanannya ramah. Selain itu tadi di akhir cerita tadi disebutkan sama Deandra sebagai naratornya bahwa pasar modern ini juga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Ya, itu pasar modern. Wah, menarik sekali nih. Jadi pengertian pasar yang saat ini kita ketahui semakin luas ya, karena pasar itu ternyata jenisnya bermacam-macam. Nah, berikutnya kita balik lagi ke kelompok audiovisual B, yaitu ada Arvela dan ada Nicole. Ya, silakan waktu dan layar dipersilakan untuk mempresentasikan materi yang sudah disiapkan. Selamat pagi, Pak Fian, Bu Tari, dan juga teman-teman. Kami dari kelompok audiovisual B beranggotakan saya Nicole dan juga Arvela. Kami akan mempresentasikan mengenai pasar menurut hubungannya dengan proses produksi. Jadi, pasar menurut hubungannya dengan proses produksi itu bisa dibagi jadi dua, yaitu pasar input dan juga pasar output. Nah, apa sih itu pasar input dan juga pasar output? Kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari pasar input. Pasar input itu apa? Jadi pasar input atau sering juga disebut sebagai pasar barang produksi itu merupakan interaksi antara permintaan dan juga penawaran terhadap barang ataupun jasa sebagai masukan untuk proses produksi. Nah, dia juga merupakan pasar yang memperjualbelikan jadi hasil-hasil suatu produksi alam yang berupa kayak pertanian, tanah, bahkan kayak ketenaga kerja dan juga barang modal gitu. Nah, pasar input itu juga bisa digolongkan loh. Ciri-ciri dari pasar input adalah pertama, dia itu berwujud kegiatan, nggak berwujud fisik. Tadi kan kata kunci dia interaksi, jadi dia itu bukan tempat tapi lebih ke kegiatannya. Yang kedua, permintaan dan penawaran itu dilakukan dalam jumlah besar. Jadi nggak cuma satu atau dua aja, tapi dalam jumlah besar. Terus jenis penawaran dan permintaan itu sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Apakah jumlahnya besar ataukah jumlahnya kecil. Terus yang terakhir, penawaran faktor produksi itu bisa berupa monopoli, sementara permintaannya bersifat kolektif. Nah, pasar input itu bisa digolongkan jadi 4. Nah, kira-kira apa aja sih penggolongan dari pasar input? Yang pertama itu ada pasar faktor produksi, sumber daya alam atau tanah. Nah, sesuai dengan namanya, pasar ini menyediakan faktor produksi sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah itu apa? Faktor produksi tanah itu semua kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah, misal kayak hasil tambang, terus kayak lautan, kayak perikanan, dan udara, atau disebut juga sebagai sumber daya alam atau natural resources. Nah, di sini kami cantumkan ada kurva ya yang bisa dilihat di situ. Jadi bisa dilihat yang SS itu jumlah tanah itu kan tetap, penawaran itu tetap, tapi permintaan akan tanah itu terus bertambah. Jadi harganya pun akan terus meningkat gitu. Yang kedua, itu ada pasar faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Sesuai dengan namanya juga, dia itu menyediakan tenaga kerja, baik secara jasmani maupun rohani, terdidik atau terdidik, atau sering juga disebut sebagai sumber daya manusia atau human resources, yang membantu di dalam kegiatan produksi barang maupun jasa. Di sini juga ada kurvanya ya, jadi permintaan tenaga kerja itu bisa bergantung pada kemajuan teknologi, juga kayak banyak sedikitnya barang yang dihasilkan. Kalau banyak pasti tenaga kerjanya semakin banyak dong. Terus tinggi rendahnya laba pengusaha dan adanya investasi dari pengusaha. Kenapa sih sumber daya manusia itu penting banget? Karena dia itu mempengaruhi produktivitas dari produksi tersebut. Nah, di sini kami juga cantumkan ada gambar ya. Jadi penawaran tenaga kerja itu terus bertambah karena kan laju pertumbuhan penduduk bertambah dan kayak penduduk itu butuh pekerjaan gitu. Dan seiring bertambahnya teknologi, terus permintaan akan tenaga kerja juga semakin bertambah sehingga upah pekerjanya juga bisa jadi yang diberikan juga mengalami penurunan gitu. Selanjutnya ada pasar faktor produksi modal. Pasar faktor produksi modal itu tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk membantu proses produksi. Misal kayak mesin atau kayak alat, tapi juga bisa jadi uang yang merupakan dana untuk beli barang-barang modal. Dan di sini juga ada kurvanya ya, gitu. Sehingga jadi kayak permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan sehingga kurva permintaan yang D dan kurva penawaran S itu bergeser ke kanan gitu.
Selanjutnya, yang terakhir itu adalah pasar faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan. Maksudnya apa sih? Jadi, faktor produksi pengusaha itu merupakan orang-orang yang memiliki jiwa wira swasta, mempunyai kecakapan dalam kayak memanage gitu. Jadi kayak tata laksananya perusahaan atau managerial skill. Penting banget karena kan untuk setiap faktor itu bisa berfungsi dengan optimal dan maksimal gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pasar output. Nah, tadi kita udah bahas pasar input nih. Pasar input itu lebih menyediakan ke sumber daya manusia, jasa, tanah, dan lain-lain. Yang maksudnya adalah rumah tangga konsumen itu menyediakan materi-materi itu agar rumah tangga produksi bisa memiliki bisa memproduksi gitu. Nah, di pasar output ini memiliki fisik. Kan tadi pasar input itu lebih kegiatan, bukan fisik. Tapi pasar output ini ada memiliki fisiknya. Nah, pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa sebagai hasil produksi suatu perusahaan dalam bentuk barang jadi. Nah, pasar output atau yang biasa disebut pasar saja merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran, sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk harga keseimbangan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri pasar output. Nah, yang pertama, penjual dan pembelinya sangat banyak. Kita bisa lihat di foto itu tuh. Penjualnya, pembelinya juga banyak banget. Nah, yang kedua, penjual pembelinya bebas keluar masuk pasar. Nah, pasar ini kan berbentuk ada fisiknya, maka penjual pembelinya bebas keluar masuk pasar nih. Lalu yang ketiga, produk yang dijual bersifat homogen. Kita bisa lihat di fotonya, itu pasarnya menjual buah-buahan. Nah, buah-buahan itu bersifat homogen karena semuanya ya buah-buahan gitu. Lalu yang keempat, faktor produksi bergerak bebas dan individu tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Nah, di sini ada contoh-contoh foto pasar output yang bersifat homogen gitu. Kita bisa lihat di sini ada pasar buah, pasar sayur-sayur, atau ada pasar burung juga, dan ada pasar ikan, seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas kan tentang pasar input dan juga pasar output. Kira-kira apa sih bedanya? Jadi, perbedaan dari pasar input dan pasar output, pertama, kayak yang tadi Feve bilang ya, pasar input itu penawaran itu dari rumah tangga konsumsi, sedangkan pasar output itu penawarannya dari rumah tangga produksi, karena mereka yang butuh kan. Terus yang kedua itu, kalau pasar input yang tadi tuh yang diperjualbelikan itu berupa faktor produksi, sedangkan pasar output itu yang diperjualbelikan itu hasil dari produksinya. Terus pasar input itu permintaannya dari rumah tangga produksi, sedangkan pasar output itu permintaannya dari rumah tangga konsumsi. Dan terakhir, pasar input itu termasuk pasar abstrak karena nggak ada wujud fisiknya, sedangkan pasar output itu kan termasuk pasar nyata karena ada wujud fisiknya, ada tempatnya. Tuh. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke siklus nih, siklus pasar input dan pasar output. Nah, tanda panah yang warna merah yaitu aliran siklus output, tanda panah warna hijau tua itu aliran siklus input, dan yang warna hijau muda itu aliran siklus uang atau pembayaran. Nah, kita bisa lihat yang tanda panah merah, aliran siklus output, itu dimulai dari RTP. Siklus output, jadi RTP ini menghasilkan produksinya gitu ke pasar output barang dan jasa, lalu pasar output barang dan jasa ini menyalurkan, lalu RTK bisa membeli hasil produksinya RTP gitu. Lalu aliran siklus input itu dari RTK, jadi RTK menyediakan seperti modal, tenaga kerja, tanah atau gedung, lalu disalurkan ke pasar input, lalu pasar input bisa menyalurkannya juga ke RTP, sehingga RTP bisa memiliki faktor produksi, seperti itu. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata, terima kasih. Wah, luar biasa, terima kasih untuk Arvela dan Nicole yang sudah menyampaikan tadi ada 2 jenis pasar lagi. Wah, ternyata jenis-jenis pasar itu banyak sekali ya, sementara yang ada di bayangan kita itu pasar itu ya kayak pasar delapan, pasar segar, ya atau
pasar-pasar tradisional lainnya. Ternyata pasar itu banyak sekali ya, luas sekali pengertiannya. Tadi sudah disampaikan oleh Arvela dan oleh Nicole bahwa pasar itu ada dua, yaitu pasar input atau pasar faktor produksi. Nah, yang diperjualbelikan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk proses produksi. Nah, contohnya tadi ada sumber daya manusia. Loh Pak, sumber daya manusia kok diperjualbelikan? Bukan ya, maksudnya bukan seperti itu. Jadi pasar sumber daya manusia misalnya seperti ini. Misalnya, Bapak lulus kuliah, Bapak butuh pekerjaan, maka Bapak harus mencari lowongan pekerjaan supaya Bapak bisa mendapatkan pekerjaan dan Bapak bisa memperoleh penghasilan. Akhirnya apa yang Bapak lakukan? Yang Bapak lakukan adalah mengirimkan lowongan pekerjaan, mengirimkan CV, mengirimkan data diri, ya, mengirimkan identitas Bapak ke perusahaan yang sedang membuka lapangan pekerjaan. Pak, apakah itu disebut sebagai pasar? Betul, itu juga disebut sebagai pasar. Karena ada permintaan dan ada penawaran. Permintaan berasal dari mana? Permintaan berasal dari Bapak. Bapak sebagai tenaga kerja, sumber daya manusia, butuh yang namanya pekerjaan. Ada permintaan di situ. Sementara dari perusahaan butuh pekerja ya untuk mengisi lowongan pekerja yang kosong di perusahaan tersebut. Jadi ada penawaran juga berupa lowongan pekerjaan. Jadi antara permintaan dan penawaran bertemu di situ. Maka itu juga bisa disebut sebagai pasar. Ya, pokoknya pengertian pasar itu luas sekali. Wah, sayang sekali ya, waktu kita sudah hampir habis, padahal masih ada beberapa kelompok lagi yang belum tampil, mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, Bapak akan simpulkan nih dari hasil pertemuan kita tadi. Tadi kan di awal Bapak sudah memberikan pertanyaan, apa pengertian pasar, apa syarat-syarat pasar, dan apa peran pasar dalam perekonomian. Nah, kira-kira dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, adakah yang bisa mendefinisikan pengertian dari pasar? Ayo, tadi sudah beberapa kali disebutkan oleh teman-teman kita, ya. Adakah di sini yang bisa mendefinisikan pengertian tentang pasar, ya, arti dari pasar itu sendiri? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada? Kalau tidak ada, Bapak sampaikan ya, tadi sudah berkali-kali padahal disebutkan oleh teman-teman yang sudah tampil. Ya. Poin yang pertama, pengertian dari pasar, pasar tidak menunjuk pada lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Ya, ini pengertian pasar secara luas ya, secara ekonomi. Pasar tidak menunjuk pada lokasi atau tempat, karena pada zaman sekarang transaksi itu tidak hanya dilakukan di batasan tempat tertentu. Contohnya tadi di awal-awal Bapak sudah tampilkan ya dalam bentuk slide tadi. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ya, ada Lazada dan lain sebagainya. Mereka nggak punya tempat. Kita nggak perlu menuju ke suatu tempat untuk mendapatkan barang tersebut. Atau mereka tidak perlu tempat untuk menjual barang dagangannya. Tapi mereka tetap bisa berjualan. Dan antara penjual dan pembeli, mereka nggak saling ketemu loh. Mereka nggak bertatap muka loh. Tapi mereka punya dasar kepercayaan, sehingga mereka saling percaya, dan terjadilah yang namanya transaksi di situ. Ya, ada kegiatan jual beli. Jadi pasar itu tidak menunjukkan pada lokasi atau tempat tertentu. Lalu yang kedua, pasar itu mengarah kepada kegiatannya, ya. Pasar itu mengarah kepada kegiatannya, ya, bukan tempat tapi merujuk pada kegiatannya. Tadi sudah disampaikan oleh Nicole dan Arvela juga, ya. Pasar itu merujuk pada semua kegiatan, baik penawaran maupun permintaan. Ketika ada penawaran dan permintaan, maka hal itu bisa disebut sebagai pasar. Ya, itu definisi pasar dalam ilmu
ekonomi. Nah, syarat terbentuknya pasar ya syaratnya yang utama harus ada penjual dan pembeli. Nggak bisa hanya ada pembeli saja, nggak bisa ada penjual saja. Ya, harus ada penjual dan harus ada pembeli. Dan harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, lalu ada interaksi antara penjual dan pembeli, ya, ada transaksi di situ. Lalu ada media, ya, ada media. Media itu bisa berupa aplikasi atau bisa berupa teknologi, kayak pasar saham tadi, ya, mereka nggak ada tempat untuk jual beli saham, tapi mereka bisa melakukan yang namanya transaksi jual beli saham, ya. Jadi ada interaksi, ada media, lalu barang yang diperjualbelikan menggunakan alat pembayaran yang sah, yang diterima baik oleh penjual maupun pembeli. Berarti sistemnya bukan barter di sini, ya, bukan tukar-menukar barang, tapi menggunakan alat pembayaran yang sah. Tadi disebutkan di sepanjang pembelajaran ini alat pembayaran macam-macam. Ada yang menggunakan uang cash, ya, berupa uang kertas maupun uang logam. Tapi ada juga yang menggunakan apa tadi? Kartu debit, ya, uang elektronik. Ada juga yang menggunakan e-money, ya. E-money bisa berupa OVO, GoPay, dan lain sebagainya, ya. Atau disebutnya tadi oleh kelompoknya Laura, ya, cashless, ya, tidak menggunakan uang secara tunai dalam transaksinya, tapi uang tersebut sama-sama diterima baik penjual maupun pembeli. Ya, itu syarat-syarat pasar. Syarat utamanya ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Dan di situ kemudian berkembang ada transaksi, ada tawar-menawar, dan ada kegiatan pembayaran. Nah, kemudian peran pasar dalam perekonomian Bapak bagi menjadi 4, ya. Yang pertama produsen. Ya, setiap tadi ada drama kan, pasti ada produsennya, ada penjualnya. Nah, guna pasar buat produsen, buat penjual, yaitu ya produsen atau penjual bisa memasarkan hasil produksinya, ya, untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk, barang atau jasa yang diproduksinya, seperti itu, baik secara nyata maupun secara daring, ya, secara online. Lalu untuk konsumen apa? Nah, kita pergi ke pasar atau buka aplikasi pasti untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Jadi untuk konsumen guna pasar itu adalah untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik, dengan harga yang terjangkau sesuai dengan budget atau pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Ya, kemudian pasar juga berguna untuk pembangunan, yaitu membantu untuk menyediakan segala macam barang atau jasa yang bermanfaat untuk pembangunan. Dan yang terakhir, untuk sumber daya manusia, kegiatan perdagangan juga bisa mengurangi pengangguran, yaitu dengan menyediakan tenaga kerja yang ada di situ. Ya, jadi itulah yang kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Jadi pengertian pasar, lalu syarat terjadinya pasar, dan guna pasar dalam perekonomian. Ya, sekian pembelajaran dari Pak Fian hari ini. Mohon maaf sudah lewat 3 menit. Dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Kita lanjutkan tadi teman-teman kita yang belum presentasi. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat istirahat. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Fian.